Bang, gitu loh. bang, jangan senang-senang dulu bang. Ini loh, abang nggak kasihan nama saya nih. Abang nggak kasihan nama orang-orang di sini nih. Kami juga pengen diselamatkan bang. Siapapun itu, siapapun yang mau menyelamatkan. Kalau abang meyakini itu sebagai yang penyelamat, ajak saya dong. Ajak kami di sini dong supaya diselamatkan juga. Nah, pertanyaannya apa sih? Kenapa saya ini belum mau? Kenapa sih Bang Sugi belum mau? Kenapa sih Bang Yan belum mau Kalau untuk saya belum diselamatkan mau sama karena Yesus? belum bisa mengalahkan saya. Gimana Bang? Kira-kira apa Ya. Bang? Saya Jadi terus terang Bang, saya juga pengen untuk diselamatkan. Kira-kira apa sih yang menghalangi saya untuk tidak mau diselamatkan? sepertinya gini aja bro, kita nggak perlu panjang-panjang begini. Kalau Anda berani, ya nggak usah ngucapin Yesus lah. Anda sholat aja dengan keikhlasan kamu, pengen tahu seperti apa sih Tuhan itu. Loh, Itu berarti aja. Anda meyakini ada penyelamat lain? Bukan, Tuhan itu kan Tuhan bagi manusia, bukan Tuhan agama Kristen ataupun Islam atau Hindu. Loh, bagaimana sih? Ini apa ini? Siapa ini? Pak Abdon, tolong dong Ya. saya dong, tolongin saya. Supaya saya bisa percaya, supaya saya ingin diselamatkan juga. Apa sih yang menghalangi? Kenapa menghalangi saya? Kenapa saya nggak bisa untuk percaya itu? Yang Gini dibaca aja. sama. Yang dibaca sama. Bible yang dibaca. Saya juga baca. Tapi kenapa saya belum bisa percaya itu? Kira-kira kenapa saya ini? Ya, kalau itu kan pertanyaanmu itu kan membuat kamu jadi berbohong lah. Kok berbohong? Iya, jadi kalau bicara tentang Tuhan itu pribadi loh. Pertanyaan saya sederhana. Iya, itu Tentu Pak jawabannya Abdul juga pengen sederhana. dong. Kamu Pak Abdul juga tampilkan pengen dong. aja. Sebentar Pak Abdul. Kamu tantang aja gini aja. Kamu tantang, kamu coba ataupun dengan ikhlas atau dengan Udah baik-baik. sering Kamu buat Pak aja. Abdon, saya udah sering nantang. Belum ada Ya yang bisa sudah. ngalahin. Berarti Anda ya bagus-bagus aja di Islam gitu aja. Boleh tak saya tanya? Berarti Anda, jadi gini Pak Abdul ya, kami nih, kalau saya sudah meyakini si A, saya akan katakan B salah. Anda ngomong di B, tapi Anda masih lu di A aja. Itu tidak bisa Pak Abdul. Gini, kamu kan nggak gelisah ya. Kamu begini kan, aja Bang Iman terlalu panjang. Bang Iman, pertanyaannya gini Pak Abdon, terlalu panjang. Bagaimana mengenal Tuhan Pak? Mau Tuhan Yesus kok, mau Allah, siapapun. Bagaimana mengenal itu Pak? Supaya gampang Bang. Ya ini oke, ujilah segala sesuatu. Ini tentang iman. Oke, tolong kasih tahu kami bagaimana cara mengujinya. Dan apa yang diuji? Ya kamu aja minta, kamu pengen apa di situ? Biar minta aja bro. Pengen kan diselamatkan. Ya sudah, jangan. Ini kita nggak mau pengen tahu tentang Tuhan. Bukan pengen diselamatkan Bang, jangan dulu selamatkan, pengen tahu tentang Tuhan. Bagaimana caranya Pak? Kamu kan nggak gelisah toh, nggak mencari Tuhan kan? Yang sebenarnya Tuhan itu yang mana sih? Mau gelisah kayak mau nggak, kami mencari Tuhan. Ya, bagaimana caranya Pak? Saya pribadi, walaupun saya Kristen ya, waktu dewasa itu saya sudah tahu. Saya mencari Tuhan saya belum percaya kepada Yesus. Saya cari itu. Saya cari ya kebenarannya dalam kitab, dan bukan hanya di kitab saja, timbullah itu. Berarti udah titik dulu. Berarti harus dicari dari kitabnya. Begitu kan Pak? Iya dong. Oke, titik dah. Bang Iman langsung diperburukan dengan Alkitabnya dan Al-Quran kalau Islam. Monggo. Ya, sama-sama dari kitabnya ya. Pak Abdul juga baca kitab itu. Saya pun lagi belajar kitab itu, membaca juga maksud saya. Kenapa sih yang saya pahami dengan yang dipahami Pak Abdul kok berbeda? Pak Abdul memahami di situ Tuhan Yesus, saya belum bisa memahami bahwa di situ Yesus jadi Tuhan. Itu Pak, apa sih yang menghalangi saya tidak bisa menerima itu? Ya gini loh, iblis saja nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya itu iblis Bang, kita manusia aja dulu Bang. Ya, makanya saya ambil dari kita bicara kitab ya.
Ya, sebenarnya Anda lebih paham sih, cuma Anda nggak berani memuji aja. Tetapi pengujian Memuji itu kan apanya, Bang? benar ya. Jadi Coba, Bang. saudara-saudaraku yang Oke, kekasih, Bang. Satu lagi, Bang. saudara, oke, ini baca dulu Bang. nih, saya baca Bang, dulu. sebentar, Bang. Sebentar, Bang. Oke, Ya. gini Bang. Oke, Bang Iman, sebentar, nggak usah ke Allah arah Akbar. mana-mana. Oke. Sabar, Benar, biar bagi bentar. Pak Don tuh cakap dulu, bayar dia. Pak Jo, sebentar, Pak Jo, Mas Jo, bentar. Bukan, Jadi Pak, tadi harus cakap. diuji, bentar Mas Jo, diuji di kitabnya. Oke? Tadi kan Ya. barusan udah diomongin. Ayo kita uji aja masing-masing kitab. Kita uji dulu Bukan begitu, Biblos. Bang Ian salah. Bukan diuji kebenaran Bibelnya, bukan. Tuhannya itu. Nah, makanya saya pengen tahu. Jadi gini sih, apa Kita ada uji faktor lain? ketuhanannya. Apa ada faktor lain, Bang Abdon, yang menyebabkan Anda percaya dan saya belum bisa percaya? Apa ada hal lain? Apakah Roh Kudus ini belum menghampiri saya? Apa gimana maksud saya, Bos? Gitu, Bos. Kan kamu kan penguasa rohnya toh. Kamu kan ada roh. Kamu mau ke kiri atau ke kanan bisa kamu simpulkan. Tetapi kan itu bicara jasmani. Tetapi bicara roh, ya, bicara roh itu kan dalam hati. Kita bicara spiritual ya. Dengan goib lah artinya, kasarnya bukan goib yang itu tuh. Dari hati yang tulus, itu aja. Sebutkan aja menurut kamu saja, itu aja. Orang-orang biasanya begini, karena Anda memahami kitabnya tidak di jamah Roh Kudus. Kan gitu biasanya nih. Ketika kami berbeda memahaminya, Anda memahami manusia karena Roh Kudus belum menghampiri Anda, kan begitu. Apa benar begitu juga, Bang? Bukan. Jadi kan gini loh. Anda kan membicarakan tentang hakikat kan. Nah, sebenarnya hakikat itu adalah berbeda dengan kita. Hakikat Tuhan itu kan Bang. Saya tidak bertanya hakikat Tuhan atau apa. Saya lagi bertanya, apa sih yang menghalangi saya untuk bisa memahami seperti yang Pak Abdun pahami? Itu, Bang. Nggak usah pahami lah, firman itu hidup. Kamu coba aja sendiri, nggak usah baca-baca Alkitab aja lah. Kamu sebutkan aja bahwa kamu pengen tahu. Ya, itu aja. Oh, berarti Pak Abdun nggak bisa bantu saya ya? Kenapa saya belum bisa percaya ya? Belum bisa membantu saya, Pak Abdun ya? Saya kan sudah ngomong, ujilah kebenarannya, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kamu uji sudah, gitu, Pak. Ya, sudah saya uji. Kalau bukan ya berarti ya nggak ada bagi kamu. Ya udah kamu tetap Islam aja. Tuh, berarti Bapak rela juga. Misalnya yang benar Bapak ini nih, orang lain itu celaka. Kami kan selalu mengajak. Kalau kami mengajak, ya kan. Nah, Bapak ajak saya dong. Nah, kemudian saya akan bertanya, saya susah banget sih ya bisa ikut Bapak gitu loh. Apa ya yang menyebabkan? Kalau terus begitu, saya harus menyalahkan siapa, Pak? Kalau saya belum bisa percaya, saya harus menyalahkan siapa gitu loh. Kalau ada yang bisa disalahkan. Oke, gini. Jadi Tuhan Yesus itu bukan untuk manusia Kristen ya. Dia sudah bilang untuk semua manusia ya. Dosa-dosa manusia. Oke. Nah, ini poinnya nih. Oke ya. Untuk semua manusia, Pak. Betul? Iya. Jadi Pak, untuk semua manusia. Iya, semua manusia. Betul? Betul. Oke, kenapa saya belum bisa, Pak? Nah, kenapa nggak bisa? Apa yang bisa? Apa sih perintah Yesus itu saya ingin tahu. Apakah suruh masuk Kristen apa enggak? Mempercayai doang, Pak. Mempercayai dia sebagai jalan yang benar, Pak. Apakah disuruh manusia ini menjadi Kristen? Tidak, Pak. Saya cuma minta juga ikut diselamatkan. Terus? Betul. Pengikutnya kan, menjadi pengikutnya itu seperti apa sih? Mengikuti apa, Pak? Mempercaya sebagai apa, Pak? Pengikut Yesus itu yang diajarkan Yesus itu apa sih? Menyembah hanya Allah satu-satunya yang benar, Pak. Bukan begitu. Bukan begitu. Terus? Jadi perintahnya. Pak. Gini. Bentar. Itu kan beda kan? Satu-satu, jangan berebut. Kan beda kan, Pak? Ya kan beda kan, Pak? Beda kan? Bapak yang dipahami ayatnya seperti itu masih dengan ayat yang sama. Kok saya bisa beda dengan Bapak? Apa sih yang menyebabkan saya nggak mau terima gitu loh, Pak? Bolak-balik itu. Jadi apa sih pengajarannya gitu aja lah. Kamu nggak perlu gitu aja. Pengajarannya aja kamu ikuti. Kamu nggak perlu kamu tahu itu Yesus. Tapi pengajarannya apa pengajarannya? Menyembah Allah satu-satunya. Bukan. Terus?
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan yang sama dengan itu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cukup. Saya ikut itu, Pak. Ya Saya sudah. ikut itu. Udah itu Terus? laksanakan aja. Udah nggak usah masuk Kristen atau Hindu, sama aja bagi Tuhan itu. Oh, ya udah. Puji Tuhan, Berarti puji Bapak Tuhan, belum. puji Tuhan. Jadi Pak Abdon belum bisa membantu saya ya. Oke, terima kasih. Bukan nggak itu. Kamu kan mau membantu ya. Saya nggak bisa membantu kamu, tapi pengajaran Yesus itu seperti itu. Hanya dua itu aja, bro. Nggak ada yang lain-lain. Kalau masalah ibadah tata cara berbeda itu ya monggo-monggo aja. Oke, selesai. Pak Abdon, dua topik loh Pak ini. Sekarang Bapak pengajaran Yesus dan baptis. Dua topik loh. Nggak ada yang jelas ini dua topik ini. Ya. Jadi ya kalau saya sebutkan tadi itu, yaitu pembaptisan itu kan dia menjadi tubuh Kristus toh. Ya kan gitu toh. Iya, Pak. Menjadi tubuh Ya, Kristus itu toh. kan mengakui pengajarannya. Pengajarannya saja, bro. Nggak ada yang lain. Formulasi baptisan kembali, Pak. Formulasi Ya, baptisan apa, Pak? Ya kalau formulasi baptisan itu ya kan beda-beda toh dogma-dogma. Ya kan ada yang beda, Pak? kalau ya nggak beda ya kan tata cara saja toh. Emang Muhammadiyah sama ini sama apa? Sama lah. Muhammadiyah nggak baptis, Sama. Pak. Sebentar, Pak. Jadi- Sebentar. Muhammadiyah nggak baptis, Pak. Muhammadiyah nggak baptis, Pak. Artinya tata caranya Bapak kan pasti ada yang berbeda. Ya, kenapa bisa beda, Pak? Pak Don. Pak Ada. Don. Sebentar dulu, Jo. Oke. Kenapa bisa beda? Kenapa bisa beda, Pak Abdan? Ya namanya orang toh yang percaya kepada Allah kan nggak beda, tapi ke tata cara kan beda-beda. Kenapa nggak ada petunjuk di Bible, Pak, supaya sama gitu? Lah di Islam aja memang petunjuk sama Pak. Saya nggak ngomong Islam, saya ngomong Ya Bible gitu, Pak. bukan, biar sama satu, biar kamu tahu juga, biar nggak nanya gitu loh. Saya tahu, Pak, tapi makanya saya nanya. Kalau saya nggak tahu, saya nggak nanya. Terus kalau Islam melarang musik itu gimana? Kenapa sih kalau ngomongin Bible lari ke Islam kalau mentok? Kenapa, Pak? Bukan, biar nanyanya yang bagus sih, jangan kita nanya itu yang iman toh. Itu kan tata cara toh, yang iman gitu. Iya, tata cara. Bang Andi. Gitu loh. Itu kan tata cara Iya, itu kan silakan. beda-beda. Bang ada Saya Bang lihat, Andi Pak. bentar Bang Andi. Jadi akademis gini, baptis dengan syahadat kan? Betul kan? Tadi yang siapa Abdon itu. Ini Pak Abdon. Topiknya Saya jelaskan. topiknya itu Syahadat iya. Saya coba supaya nggak usah lari kemana-mana antara dua ya. Baptisan dan syahadat. Ini kan disamakan. Oke, kata Pak Abdon. Kalau syahadat dalam Islam, mau Muhammadiyah, PRS, NU, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua sama Pak. Nggak ada yang berbeda. Oke? Nah sekarang baptis itu yang ada yang berbeda-beda. Baptis Pak, sama dengan syahadat kata Bapak. Monggo Bang Andi lanjut. Jadi jangan kemana-mana, jangan muter-muter Pak Abdon. Lanjut Bang Andi. Oke, silakan Pak Abdon jelaskan kenapa baptis itu berbeda-beda. Sama aja. Saya mau ke gereja Katolik bisa, ke gereja yang Pentakosta bisa, yang Wanes bisa, sama aja tuh. Oh, sama aja, Pak. Kalau sama aja, tadi Anda mengatakan berbeda-beda, kenapa jadi sama sekarang? Iya kan tata caranya yang beda-beda, Bapak. Nanti namanya. Ya, itu berarti sebentar dulu. Emang Jaula itu sama apa dengan kamu? Jadi artinya tata caranya berbeda, tapi Anda katakan sama gitu ya, Pak Abdon ya? Ya enggak, saya juga punya teman Jaula juga toh. Ada juga yang berbeda di tata caranya. Bagi saya terus kemudian ini, Jo, lu mau ngomong apa, Jo? Sebentar. Terus kemudian itu baptis itu intinya apa sih, Pak? Ya, baptis itu kan baptisan itu dalam Kristus toh, dalam nama Tuhan Yesus toh, atau yang disebut dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus toh. Kalau kamu mengatakan seperti itu kan keyakinan toh. Mengucap nama Tuhan Yesus itu sama. Ada yang ringkas, ada yang harus seperti itu. Tapi kan pada hakikatnya kan Tuhan Yesus sama. Yang ringkas itu kan hanya menyebut Tuhan Yesus saja. Tapi formulanya yang ada di Bible itu baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah kalau menyebut Yesus saja apa sama, Pak? Sama ya, apa sama gimana? aja lah, bagi yang Wanes itu sama aja. Sama aja. Jadi kalau menyebut nama Yesus artinya Bapa dan Roh Kudus udah masuk ke dalam itu.
Ya kalau kamu Andi yang saya kenal kan sama saya nggak perlu toh ngucapin mana rohmu kan gitu kan, orang yang simple. Tapi ada orang yang lain mungkin kamu diteliti bagaimana sifatnya, jelek apa buruk, bagaimana bibit bobot bebet gitu loh. Jadi Bapak kira-kira mau menyamakan saya dengan Tuhan Anda? Kalau hari ini Bapak saya suruh sembah, saya mau, Pak? Ya kamu itu kan manusia, kamu kan dari air mani, kamu kan bukan Tuhan toh. Ya makanya jangan ambil contoh Pak yang kita omongin ini. Kamu bisa. Yang datang nanti itu yang kita bukan di hari kiamat nanti datang itu kamu Andi. Oke, yang kita omongkan ini bukan saya, makanya kenapa ambil contoh. Yang datang nanti di hari kiamat itu siapa kamu? Sekarang formulasi baptisan bukan, itu kenapa kamu berbeda dijelaskan. Terus kalau bertanya itu tentang keimanan yang kuat seperti apa sih, tentang keilahian itu gitu loh. Kan topiknya baptis sama syahadat, Pak. Baptis itu kan tata cara Bapak udah setuju. aja. Tata cara caranya aja. Seperti apa? Ya kalau saya sering mengucapin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya sering ngucapin, tapi kalau bukan ikhlas ngapain? Tata caranya baptis seperti apa? Dari tadi kok udah 6 hari ini kok nggak jelas mana Pak. Kamu dibaptis aja biar kamu tahu. Oh, harus jadi bukan kita nanya ini. Gini. Kalau kita bertanya ini ya apa ya dengan yang lebih yang lebih rohani lah. Kalau secara jasmani nanti bingung-bingung. Kalau secara jasmani nggak masuk akal. Tuhan aja bisa kita tantang. Tapi, gitu loh. Okay. Jadi kalau tadi saya mengambil satu ayat di Bible formulasi baptis, saya salah apa enggak Pak? Ya terserah kamu, nggak salah. Siapa yang bilang salah? Oke, berarti benar toh yang ada di Bible, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Benar toh, Pak? Iya. Benar. Tapi sekarang kok orang membaptis tidak pakai Bapa, Roh Kudus lagi atas nama Yesus saja. Kenapa? Ya nggak apa-apa, itu kan menurut mereka pengajarannya, caranya. Kalau menurut Pak Abdon, cara Pak Abdon seperti apa kalau baptis orang, Pak? Atau waktu dibaptis Pak Abdon? Bapak cara pakai yang mana? Ya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, berarti ikut Bible. Kalau yang lain atas Putra saja. Enggak juga sama itu saja. Doang. Oh, kalau saya kasih buktinya orang dibaptis video Pak atas nama Yesus saja. Enggak apa-apa. Bapak percaya apa enggak? Enggak apa-apa. Memang sama aja bagi mereka. Saya juga enggak mau komen. Orang yang dipanggil Tuhan Yesus. Enggak, tapi Bapak enggak dipanggil loh. Hah? Ya enggak apa-apa. Bapak enggak dipanggil kalau Yesus doang. Ya enggak apa. Yesus itu kan Bapa toh. Oh, Yesus adalah Bapa itu juga. Ya, aku dan Bapa adalah satu toh, kata Yesus. Berarti Bapak ikut disalib juga gitu. Ya enggak lah, masa manusia saya enggak mau disalib lah. Hanya Tuhan Yesus yang tadi Pak disalib. Giliran yang salib Bapak enggak mau satuin. Giliran baptis Anda satuin, gimana Pak? Kau standar 2 gitu kayak motor. Ya, bukan standar 2. Kamu kan nggak percaya Tuhan karena kamu nggak kenal Tuhan, Andi. Oh, jadi gimana ini Pak? Lanjut dulu Pak Abdon ya. Sorry Pak Abdon, sepertinya Pak Abdon kesulitan menjelaskan ini. Kenapa sih Pak? Selalu sulit gitu. Bukan karena kamu nggak kenal Tuhan. Justru perkenalkan kepada saya, Bapak terangkanlah. Kesempatan loh Pak. Iya, makanya kamu ikut pengajarannya. Kamu sebut aja Andi secara pribadi kamu. Pengajarannya seperti apa sih? Pengajarannya kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, itu udah cukup bagi kamu. Caranya? Kamu berbuat baik aja, itu kata Tuhan Yesus. Tuntunannya? Udah tuntunannya itu dari semua kitab para nabi itu kata Tuhan Yesus itu seperti itu. Kalau tata cara kamu itu mau pakai ini, mau pakai itu terserah. Tapi yang penting kan niatan kamu. Tuhan itu nggak memberikan yang berat-berat loh Andi. Dia itu maha baik, simple loh. Jadi bebas gitu Pak? Ya bebas dalam kebaikan, bukan kamu buat jahat kan gitu kan. Terus kemudian yang paling utamanya apa? Dengan gerakan apa hati aja gitu? Dengan mulut hatimu aja? Saja. Kalau gerakan itu kan macam-macam. Jadi gini loh Andi, gerakan itu kan maaf ngomong nih, ada yang nggak punya kaki, ada yang nggak punya kaki, tangan, tapi dia bukan artinya tidak mengikuti ajaran itu, cara-cara itu. Yang dipenting sini kan hatinya, makanya Yesus mengatakan, aku tidak memandang rupa, tetapi memandang hatimu.
Terus kemudian Pak, kalau tuntunannya Pak seperti apa sih Pak supaya mengikuti itu semua? Ya tuntunannya itu aja, kasihlah sama manusia seperti Apa? dirimu sendiri. Itu aja Pak, sesama manusia. Terus Ya, cara mengabdi kepada Yesus seperti apa Pak? itu aja ajarannya, nggak ada yang lain. Iya, caranya mengabdi ke Yesus loh Pak. Apakah saya Caranya naik itu, sepeda? caranya itu kan Ah, bermacam mm. cara orang toh. Kamu dengan cara sholatmu aja Oh, bisa. Gini sebentar loh, kan Pak. Tuhan gini loh, ada beberapa ahli iman-iman ya, ada beberapa iman-iman pada waktu itu ada seorang pencuri atau apa itu tergeletak di tengah jalan, ya. Dia Ini apa ya, jadi Caranya Pak Abdon. iya makanya lihat dulu, Caranya, makanya caranya gini, ya makanya ini caranya sebentar dengar begini dulu. Pak Abdon. Cara menyembah kepada Tuhan Yesus sesuai dengan perintah Yesus. 1, 2, 3, 4. Nggak usah bawa-bawa pencuri, nggak usah, nggak masuk. Silakan isi tadi Makanya nomor-nomor saya tadi Pak, terangin, silakan. kamu nggak ngerti. Saya kan mau menerangin apa sih yang penting di situ itu. Ada orang yang lewat, dengar dulu, cara menyembah Tuhan Yesus sesuai perintah Yesus. 1, 2, 3, 4. Silakan itu kan, diisi Pak nomor itu Pak, silakan. Bukan, kamu kan ajaranmu kan seperti itu, caramu bukan begitu cara Tuhan Yesus maksudnya. Kata-katamu itu adalah caramu. Yang satu di sini yang silakan. penting adalah tentang hatimu, perbuatanmu. Makanya saya bilang ada orang terkapar butuh pertolongan. Adalah imam-imam itu, dia percaya banget nih sama Allah, tekun dia kepada Allah itu dengan cara-cara ibadah mereka, lewatin tuh. Ada orang juga yang lain gitu. Ada orang yang tidak tahu Tuhan, tetapi melihat orang yang korban itu tergerak hatinya menolong. Nah, pertanyaannya siapakah yang benar di antara tiga itu? Apakah orang yang tekun kepada Allah, sama orang-orang yang biasa itu? Nah, yang benar itu kata Yesus, dengar dulu, Ge. Yang benar itu kata Yesus adalah orang yang berbuat pertolongan itu. Apakah ada tuntunan cara yang diperintahkan oleh Yesus untuk menyembah Yesus? Apa ada apa enggak? Tuntunan itu ajarannya, Handi. Caranya ajaran Tuhan Yesus, itu perlakukanlah manusia dengan baik seperti dirimu itu. Kalau tata cara itu nanti manusia yang bikin. Kamu harus berdoa, kamu harus pakai musik, jangan pakai musik. Kamu pakai toa, ada yang bilang pakai toa, itu kan manusia. Jadi Yesus enggak memberikan tata cara menyembah dirinya, betul? Manusia ini penuh rahmat, sudah ada akal pengetahuan. Jadi nggak usah diajari manusia itu bisa berbuat, tapi yang diajari oleh Tuhan itu tentang perbuatan amalnya itu.